Halo semuanya. Hai. Selamat datang di Aula STEM Kursus Eskalasi. Kali itu aku kalian dari departemen apa? Kita dari Departemen KPSDM. Kalian itu nih kenalan satu persatu dari namanya dan posisinya apa. Mulai dari kadepnya dulu ya. Oke, kenalin nama aku Faiz sebagai Kepala Departemen KPSDM. Halo semuanya, kenalin nama aku Wafda sebagai Wakil Kepala Departemen KPSDM. Halo guys, kenalin nama aku Reva sebagai staf dari KPSDM. Hai, nama aku Dira. Aku sebagai Axis Award di KPSDM. Halo semuanya, aku Akila dari Access Award di KPSDM. Halo teman-teman semuanya, nama aku Kevin dari staf KPSDM. Halo teman-teman semua, kenalin aku Tere dari staf KPSDM. Halo, aku Sausan dari staf KPSDM. Halo semuanya, aku Adit dari Access Award di KPSDM. Jadi gimana nih perasaannya udah 1 tahun nge-BEM? Gimana nih? Happy gak? Happy. Happy lah ya. Happy sih, so far happy banget sih kita. Ujung kanan. Masih apa nih? Ujung kanan boleh dari... Boleh nih, mau juga kalian sharing aja. Saya lega. Coba dari Access Award ini gimana? Ya. Dari Adit dulu gak sih? Kalau dari aku sendiri sebagai Access Awardee, yang pasti aku seneng banget, apalagi aku ketemu sama orang-orang yang keren banget. Jadi pengalaman yang sangat berarti buat aku bagi yang baru masuk di FEB ini. Oke, aku pengen tahu dong di sini program kalian tuh ada apa aja sih? Kita sebutin Oke. dari yang paling awal dulu kali ya. Boleh kali. Yang pertama kita ada Bidding Week. Bidding Week. Ada Setelah Forkom Bidding juga. Week, kita ada Forkom, itu forum komunikasi. Setelah ada Forkom, kita ada apa lagi nih? Ada apa? Ada yang masih ingat gak? Ada Apa tuh? Ada apa tuh? Pesta Rakyat. Ada P+. P Plus, Terus? salah satu mega proker kita. Terus ada apa lagi setelah P Plus? Ada PKPM. PKPM, pelatihan kepemimpinan profesionalis mahasiswa. Oh iya, setelah P Plus ini kita juga ada Kupas, salah satu proker fungsional kita juga. Dan setelah PKPM ada apa lagi kita? Ada Ada Lion. Lion ini proker kita yang terakhir. Mungkin kayak gitu. Nah, dari semua proker itu semua, menurut kalian nih, apa yang paling berkesan? beda-beda sih kayaknya. Mungkin beda-beda ya. Mungkin dari Mbak Reva dulu. Dari aku bidding psych. Jujur ya lagi bidding juga. Oke, dari aku P Plus. Of course, P+. P+. P plus. PKPM. Bidding. P+. Perlu kalian mau sharing sedikit atau enggak? Oh, udah. Boleh kali ya sharing sedikit P Plus kali ya? Boleh P Plus. Oke, mungkin kalau bahas soal P+, kan itu kaderisasi tingkat 1 buat maba-maba yang FEB. Sebenarnya kenapa itu berkesan buat aku dan mungkin teman-teman dari KPSDM juga yang terlibat di dalam P+, karena itu pertama kali kita beririsan sama 700 mahasiswa baru. Dan karena pembawaan P+ yang fun itu sendiri bikin P+ itu ngerasa impactful baik buat KPSDM, buat panitia maupun buat para pioneers, sebutan kita buat mahasiswa barunya. Kalau bidding kenapa jadi berkesan? Karena itu proker pertama kita. Dengan segala dinamika naik turunnya, dengan yang baru pertama kali menjabat langsung dicecar sama bidding, itu lumayan sih. Lumayan sangat mulai dari persiapannya juga kan beda banget konsep dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi butuh effort yang lebih lah buat bidding. Nah, sekarang aku mau nanya nih, khususnya ke staff sama ke Wardi. Apa first impression kalian ke Kadep dan juga Wakas? Pertama, mungkin buat kadepnya dulu, Kang Faiz dulu. First impression aku tuh jujur kayak takut. Soalnya kayak agak apa ya, serius banget orangnya. Kalau Teh Wafda kayak apa, cheerful banget orangnya. Kayak berkebalikan banget antara kadep dan wakadep. Nah, kalau dari aku sendiri sih sama aja kayak extraordinary yang lain. Kalau misalkan Kang Faiz itu kayak airnya, kalau Teh Wafda itu apinya. Jadi kalau misalkan lagi tenang banget tuh yang mescahin suasana Teh Wafda. Sebaliknya kalau lagi kami bercanda-canda
itu yang bikin suasana serius itu Kang Faiz gitu. Kang Faiz yang suka bercanda gitu. Enggak. Justru itu saling melengkapi. Kalau dari aku apa ya? Kalau Kak Faiz tuh kata aku ya pertama kali lihat, wow, hijau banget nih. Ekis ternyata guys. Kalau Kak Wafda tuh ya, aku kan nge-stalk Instagramnya, wow, aktif banget. Gitu sih mungkin. Nggak tahu aku. Mungkin kalau aku agak sedikit beda ya. Kalau Kak Faiz itu aku ngelihatnya sebagai orang yang tenang dan berwibawa, tapi ada sisi keabangannya. Jadi kalau Kak Faiz itu kayak abang-abangan di KPSDM. Tapi di sini tuh Kak Wafda adalah ibu-ibuannya, keibu-ibuan dan lebih mengayomi dan juga memahami anak-anaknya. Jadi abang dan ibu, bukan ibu dan bapak gitu. Betul banget. Patri. Nggak, benar-benar. Soalnya tapi waktu pas first impression aku nganggapnya Kang Faiz itu orangnya terlalu mengintimidasi. Iya. Iya, dan benar, dan abang-abang banget. Dan Teh Wafda emang yang nge-backup banget buat masalah cariin suasana. Tapi mereka tuh emang dua-duanya ternyata seru banget buat diajak cerita. Apalagi bukan sekedar proker sih, di luar proker kayak bener ya, kayak mereka gong banget gitu. Gong Suaks banget. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sesi game. Untuk teknisnya sendiri, nanti aku bakal tanyain 3 pertanyaan. Siapa yang paling bla bla bla. Nanti kalian kasih waktu dulu. Aku countdown 3, 2, 1. Kalau kalian tunjuk orangnya siapa dan kalian jelasin gitu kenapa kalian pilih dia. Oke. Siap. Oke, yang pertama, siapa yang paling berisik kalau bisa? 3, 2, 1. Komen. Dia paling berisik. Kenapa? Dia paling berisik sedunia pokoknya. Kalau misalkan nih ada 1 orang doang, berasa kayak 10 orang kalau dia ngomong. Itu bukan berisik, itu namanya happy. Ya, oke. Lanjut. 2. Siapa yang paling jago nge-speak up kalau misalkan lagi rapat? Wah. Oke. Kayaknya selalu ada aja gitu. Kata-kata dari dia. Oke. Dapat? But Oke, 3, 2, 1. Siapa sih ini? gue Wafda. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, tiap kita rapat Wafda ini tuh yang paling emang bisa ngomong gitu ya, yang paling kayak ada ide-ide dan yang memang ngutarain idenya tuh, ngomongnya tuh lancar banget dan kita paham secara langsung gitu dari apa yang dia omongin. Salah satu yang kita amaze dari Kak Wafda tuh, dia communication skill sangat amat bagus, appropriate, dan itu yang dijadiin teladan buat kita semua. Ini mau pakai aku sesuai request tadi atau gimana? Boleh. Ini gak usah mikir ya, ini gak usah di countdown. Siapa yang paling pipi? Karena gue udah sangat tahu dia banyak banget sisi pick me-nya cuy. Dia banyak banget sisi pick me-nya. Kayak dia gak mau gini, dia gak mau gitu. Kayak dia sangat higienis, sangat bersih. Pokoknya banyak banget lah. Kalau nama kabinet kita poros eskalasi, kalau Reva tuh poros apa? Poros diri sendiri. Dia so self center itu. Seolah-olah dunia berputar di bawah dia gitu ya. Boleh, mungkin ada Reva ada tanggapan nominasi tersebut? Oke, jadi klarifikasi ya guys. Yang paling pick me itu Kak Faiz. Sumpah ini mah ya. Kak Faiz tuh ya, bahkan soal mic aja nggak mau megang saking pick me-nya karena malu. Gila ya. Menyalahkan orang. Itu pick me lah. Tapi Kak Faiz pick me gini, misalnya kita kalau buat konten, terus kita maunya yang jamet, dia paling gak mau jamet. Misalnya kita ngedaf gini, dia paling gak mau. Nah itu pick me dia. Iya, nggak pernah. Itu tapi di atas Kang Faiz ada Reva. Dia udah paling pick me sedunia. Udah cukup. Nah, ini aku buat sedikit flashback. Kalau kalian ingat pas itu Monet, itu kalian sempat bikin 2 pertanyaan. Pertama itu apa objektif kalian dari BPP ini yang ingin dicapai, dan juga apa legasi yang ingin kalian bawa untuk BPP. Nah, pertanyaannya, setelah kalian menjalani banyak proker selama kurang lebih 1 tahun, menurut kalian impian kalian dari awal memulai di departemen ini apakah sudah tercapai? Kalau dari aku sendiri sih
bisa dibilang udah, karena dari tujuan aku masuk BEM FEB sendiri itu kan yang namanya XORD atau maba pasti mau explore atau nyari yang namanya skill baru. Nah, aku banyak belajar dari KPSDM ini bagaimana kita memanage diri dan memanage orang lain, dan itu semua sudah aku pelajari dari staff dan kadep-kadep aku. Sejauh ini udah sepanjang ngerjain proker pun rasanya kayak selalu naik gitu. Yang aku pengenin udah kewujud. Kenapa? Soalnya pas awal-awal tuh pengen banget gimana caranya sumber daya yang udah kita punya di develop dengan baik, dan di KPSDM tuh aku bener-bener ngerasain itu sangat amat terlaksana gitu, karena bukan sekedar ngejain proker aja di sini. Sebenarnya kayak setiap ada apa-apa kita selalu ngasih wejangan, dan menurut aku tuh bener-bener jadi pelajaran banget buat aku selama di BEM gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya objektif pertama kali aku untuk masuk BEM ini udah melampaui dari ekspektasi aku, karena mungkin dari awal semenjak aku masuk organisasi aku ngiranya mungkin mau dapat pengalaman baru aja kali ya. Cuma aku masih belum tahu pengalaman apa sih yang bakal aku dapetin, dan ternyata selama berjalannya bidding, Peples, PKPM dan yang sekarang sedang berjalan Lion, bisa dibilang pengalaman aku dapetin lebih dari apa yang aku ekspektasikan. Dan salah satu hal yang menurut aku sendiri bisa didapat dari KPSDM sendiri, yang paling aku dapetin pastinya kekeluargaan, tapi ada profesionalismenya juga. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri agak dilema sedikit untuk memutuskan masuk ke BEM FEB itu sendiri. Akhirnya objektif utamanya dari masuk BEM FEB adalah demi kema FEB itu sendiri, untuk kemaslahatan mereka dan juga marwah yang ada harus dijaga. Tapi at the end, apa yang aku dapetin kayaknya rasa-rasanya terlalu gak bersyukur kalau aku bilang lebih dari semua itu semua. Karena tadi ekspektasinya apa, ternyata dapatnya orang-orang ini, orang-orang yang bisa dibilang sebagai tempat bercerita dan juga tempat pulang lah, bisa dibilang kayak rumah juga. Jadi nggak pernah berhenti bersyukur juga. Akhirnya mendaftarkan diri di BEM FEB dan nggak pernah menyesali apa yang udah aku perbuat di BEM FEB itu sendiri. Kalau dari aku sendiri pasti udah sangat tercapai, kayak sebagai pas keterima sebagai asesor itu aku seneng banget, apalagi di KPSDM, dan aku mendapatkan pengalaman, aku juga dapat teman, dapat keluarga. Jadi sangat-sangat buat aku benar-benar bersyukur lah. Kalau aku, to be honest, ya sama kayak Axis Wordy lainnya, aku udah benar-benar mencapai apa yang aku mau. Aku tuh pengen kayak dapet keluarga baru, skill baru, terus kayak relasi baru. Karena yang sebenarnya aku inginkan itu semua itu udah aku dapat sebagai Axis Wordy dari BEM FEB, apalagi di departemen yang benar-benar aku mau banget, yang I dreamed of itu KPSDM. Jadi aku rasa sudah cukup banget sebagai Axis Wordy gitu sih. Objektifnya bener-bener gak muluk-muluk. Aku tuh cuman pingin punya temen. Karena jujur semester 1 tuh cukup berat di aku, karena sumpah ini aneh, cuman semester 1 tuh aku dikit banget temennya, dan aku selalu merasa kesepian karena setiap kuliah aku langsung pulang, dan aku bener-bener merasa kesepian dan bener-bener homesick parah saat itu. Makanya aku setiap pulang kuliah tuh selalu telepon mama aku dan begging gitu loh, kayak ma aku mau pulang aja gitu, karena kayak bener-bener ya nggak ada temen itu aku rasanya gitu. Tapi kayak semenjak aku masuk KPSDM, aku bener-bener menemukan temen, bahkan menurut aku lebih dari temen, kayak bener-bener keluarga. Mereka yang ngerangkul aku menemukan sosok kakak, aku menemukan sosok sahabat di KPSDM. Itu udah bener-bener buat aku bahagia, dan objektif aku udah much more terlewat. Keren banget. Terima kasih KPSDM, love you. Oke, kalau dari aku, menjadi bagian dari keluarga Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Manusia itu, sumber daya manusia itu cukup berat tanggung jawabnya, karena tugas utama kita adalah selalu mendevelop setiap sumber daya manusia yang ada di FEB. Tapi bagaimana jikalau diri kita sendiri belum mencapai target pengembangan itu sendiri? Back then, Wafda di Desember 2023, dia masih bingung. Dia nggak tahu dia mau ngapain. Entah dia mau lanjut nge-BEM, entah dia mau sibuk di eksternal, entah dia mau bisnis atau mau kerja. Wafda di 2023 lalu itu
masih nggak tahu dirinya siapa dan mau kemana arah tujuannya. Tapi dengan satu bubble chat yang dikirimkan oleh Faiz, di mana dia ngajak aku ke Departemen KPSDM, rasa-rasanya aku gak akan pernah menyesali untuk menjawab chat Faiz pada saat itu. Karena ternyata Wafdi di Desember 2024 ini improve dari Wafdi Desember 2023 lalu. Banyak banget hal yang aku dapetin di KPSDM. Selain yang pada intinya dapat keluarga, dapat anak-anak yang lucu, menggemaskan, ya walaupun agak menyebalkan terkadang, tapi kayaknya kalau aku gak ketemu mereka, kayaknya aku gak punya alasan buat tetap mau nge-BEM deh. Dan aku selalu mention ke orang-orang yang nanya kenapa masih mau nge-BEM, ya karena aku dapat mereka. Kayak gitu, sesimpel itu. Dan apakah yang aku ekspektasikan udah tercapai sekarang? Sama kayak teman-teman tadi, ini lebih di luar dari ekspektasi aku. Ya, betul banget, setuju banget. Dari semua objektif yang mimpi-mimpi yang pengen gue pribadi pengen dapatkan gitu ya selama di BEM FEB ini, so much lebih banyak banget gitu ya yang sebenarnya gue ekspektasikan sendiri. Dan memang ternyata yang dari dulu gue pengen mau gitu, kenapa akhirnya gue jadi kadep KPSDM ini tuh karena gue pengen dapat keluarga baru gitu. Gue pengen ngebentuk departemen keluarga KPSDM ini tuh menjadi tempat nyaman gue pribadi gitu. Dan harapannya tempat nyaman untuk mereka semua juga gitu. Dan ya alhamdulillahnya sampai detik ini pun gue merasa sangat nyaman bersama mereka semua gitu. Dan untuk KPSDM-nya sendiri alhamdulillah juga sudah sesuai dengan ekspektasi apa yang pengen kami bawa gitu di KPSDM, dengan objektifnya yaitu menanamkan nilai-nilai yang baik gitu untuk FEB sendiri di P+ dan juga PKPM khususnya. Mungkin dari aku segitu sih. Thank you KPSDM. Apa pesan terakhir untuk teman-teman departemen dan untuk poros eskalasi? Mungkin aku mau nyampein buat teman-teman KPSDM kayak I love you guys. Kalau ada kata-kata yang lebih bagus dan lebih cantik, lebih indah daripada I love you, pasti aku kasih ke kalian karena kayak I love you guys so much. Sumpah kalian adalah teman yang aku anggap sebagai keluarga di kampus ini. Thank you guys, love you. Kalau buat poros eskalasi, I love you BEM. Terima kasih sudah menerima aku. Aku bener-bener ya senang aja berada di BEM karena aku bener-bener nyaman. Ya. Oke, kalau buat teman-teman KPSDM, semoga kita bisa kumpul terus buat kedepannya. Jujur aku senang banget kayak kita kumpul-kumpul aja tanpa bahas proker apapun, karena aku bener-bener ngerasa as a family kita semuanya. Jadi semoga kedepannya kita masih bisa bertukar cerita dengan proses yang akan kalian lalui kedepannya, entah dia mau di tempat mana, di mana, dengan segala prosesnya aku pasti bakal dengerin cerita kalian untuk BEM proses eskalasi. Semoga kedepannya teman-teman yang udah bergabung di proses eskalasi bisa terus berkembang dan berproses pada tujuannya masing-masing. Oke, mungkin buat KPSDM sendiri, makasih banget udah jadi keluarga selama 1 tahun kepengurusan ini. Makasih udah jadi tempat aku buat nge-recharge energi. Mungkin sebelum rapat 9 SKS matkul, capek, energi fisik dan pikiran. Tapi ketika pulang rapat dengan kalian, mungkin bukan energinya makin turun, tapi semakin bertambah lagi. Jadi gak bisa ngomong lagi dong kalau kayak gini. Buat poros eskalasi, makasih udah jadi tempat aku belajar selama 1 tahun kepengurusan ini. Semoga buat teman-teman poros eskalasi bisa terus berkembang dan punya tempat belajar di kedepannya, dan kalian bisa terus berproses. Untuk KPSDM, terima kasih banyak karena udah mau nerima aku. Karena aku kan dari luar atau jauh ya kalau dibilang, soalnya dari Jambi. Otomatis aku juga
pastinya kesini buat mencari orang-orang baru, keluarga baru, dan aku menemukan itu di KPSDM. Terima kasih banyak dan mohon maaf karena aku mungkin banyak kurangnya. Wajar lah, bukan nabi boy. Oh ya, buat kabinet poros eskalasi, terima kasih banyak dan kalian sangat keren. Kalau buat aku sendiri, jujur aku nggak bisa ngerangkai kata-kata, mohon maaf banget. Dan karena aku baru launching juga gitu di KPSDM, I just wanna say gitu ke kakak-kakak aku yang aku sayang banget dan semua teman-teman KPSDM, makasih udah mau consider aku ke dalam keluarga ini. Aku seneng banget, kayak benar-benar to be honest ya, aku selama berorganisasi either dari SMA atau dimanapun itu, KPSDM tuh benar-benar yang ngena banget gitu loh di hati aku. Aduh, sedih banget. Paling buat poros eskalasi, thank you BEM, and semangat dan sukses terus. Kayaknya gitu aja. Kurang lebih sama seperti episode yang lain, aku ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena udah terima juga, karena gak expect juga bisa keterima di KPSDM, karena lagi-lagi itu one of my biggest dream juga diterima di KPSDM. Karena aku ngeliat orang-orang yang punya mimpi-mimpi dan tujuan yang kayak mulia banget, sehingga kayak aku pengen belajar dari mereka. Jadi terima kasih banyak. Dan mungkin untuk kabinet poros eskalasi, sukses terus dan semangat untuk semua orang-orang yang di dalamnya. Oke, mungkin kalau buat KPSDM dulu ya. Kayaknya mungkin rasa-rasanya nggak bersyukur kalau misalnya ada yang disesalin atau ada yang rasanya nggak plong untuk disampaikan ke KPSDM. Sama seperti teman-teman yang lain, aku melanjutkan. Kalau misalnya aku berterima kasih sekali udah diterima di KPSDM, diterima dalam konteks yang sebenar-benarnya aku, baik oleh teman-teman staff, teman-teman Accessworthy, dan juga yang terhormat kadep-kadep kita. Karena ini perjalanan terbesar dan juga terbaik buat aku di tahun ini, dan sudah mengubah hidup aku segitu banyaknya hingga ke titik ini, dan aku senang sekali bisa berproses bersama teman-teman yang ada di sini. Aku dan teman-teman yang lain akan saling melihat dan juga saling mengobservasi satu sama lain buat lihat ke depannya progres dari KPSDM ini bakal sepesat apa. Teman-teman Accessworthy, teman-teman staff, dan juga kadep-kadep kita akan menjadi orang yang sebesar apa nantinya. Itu udah gak dikagetkan lagi sih, karena aku ngelihat sebagai mereka semua adalah orang yang konkret juga. Dan kalau buat poros eskalasi, aku sangat bangga dengan nama poros eskalasi karena sesuai apa yang dieskalasikan, apa yang ingin diimprove, mimpi-mimpi Kema FEB, baik dari segi proker-proker KPSD, MP plus PKPM dan lain sebagainya macamnya, maupun proker-proker untuk Kema FEB lainnya berhasil dieskalasikan dengan sangat baik di tahun ini. Semoga tahun depan dapat menjadi warisan yang seada-adanya dan dilanjutkan untuk terus dikembangkan lagi. Mungkin itu, terima kasih teman-teman. Aku pengen ngucapin thank you banget, terima kasih banyak banget buat ke kalian semua, buat Wafda khususnya, buat staff-staff KPSDM, buat Accessworthy KPSDM. Thank you banget, terima kasih banyak udah nerima aku sebagai kadep kalian, yang mungkin aku pun berangkat menjadi kadep KPSDM ini tuh pesimis gitu. Aku nggak tahu apakah aku bisa menjadi kadep yang terbaik untuk kalian semua atau enggak. Dan walaupun sampai sekarang aku ngerasa tetap banyak kurangnya juga untuk kalian, tapi aku ngerasa kalian ini tuh udah ngebuat aku merasa nyaman banget gitu di sini, dan aku berterima kasih banyak banget buat kalian semua. Terima kasih juga kalian tetap selalu ngejaga semangatnya di KPSDM ini, dan mungkin mohon maaf banget ke kalian semua apabila aku mungkin banyak kurangnya selama 1 tahun kepengurusan ini, dan mungkin itu untuk jadi pembelajaran untuk aku pribadi juga. Ya semoga after kita demis di sini, after kita berpisah, jangan lupain KPSDM, tetap jaga hubungan, saling sapa kalau kita ketemu. Mungkin kalau untuk proses eskalasi ini, terima kasih banyak untuk kesempatannya untuk aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk teman-teman proses eskalasi juga, kalian hebat banget.
dengan waktu yang sesingkat ini, dengan 1 tahun kepengurusan ini yang mungkin dibilang cukup singkat dibandingkan BEM yang lain, kalian bisa ngebawain eskalasi yang cukup berdampak untuk FEB ini. Dan semoga kita bisa sama-sama berproses dan selalu sukses. Mungkin thank you. Oke, kalau dari aku, pertama mungkin aku bakal secara general dulu buat Kabinet Proses Eskalasi. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk belajarnya, bertumbuh bersamanya. Ini salah satu keputusan yang sepertinya tidak akan pernah aku sesali buat gabung menjadi bagian dari Proses Eskalasi. Walaupun pada awalnya semua hal nggak langsung berjalan mulus, banyak pertimbangan besar, banyak hal-hal yang harus aku tepikan, banyak hal-hal yang harus aku luruskan dari segi pemikiran aku. Tapi pada akhirnya aku juga mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak Pimkab dari KBM, Wakabem, dan kabit-kabit lainnya yang selalu mendorong kita untuk terus grow, mendorong kita untuk terus melampaui batas yang kita miliki. Selanjutnya untuk yang tercinta dan penuh kasih untuk Departemen KPSDM, terkhusus untuk anak-anakku juga yang mungkin gak semuanya ada di sini. Ada yang gak ada di sini, ada Faid, ada Herki, ada Kafka, ada Midi, ada Keisha, dan juga yang ada di sini. Pastinya aku sangat mengucapkan terima kasih banyak udah mau dan memilih Departemen KPSDM untuk menjadi pelabuhan tempat singgah kalian. KPSDM ini siap menjadi rumah kalian kapanpun kalian butuhkan dan kapanpun kalian ingin pulang. Aku juga mengucapkan bangga yang sebesar-besarnya untuk semua anak-anakku, karena dari awal proses belajarnya itu benar-benar kerasa. Dari yang awalnya mereka masuk masih dengan penuh pertanyaan, polos, tapi seiring berjalannya waktu, di tengah-tengah tiba-tiba ada yang jadi PO, tiba-tiba ada yang jadi kadif, tiba-tiba ada yang megang proyek gede. Orang yang menyaksikan perjalanan tumbuh mereka, aku sangat bangga dengan segala pencapaian mereka, dan aku yakin setelah lulus dari KPSDM ini, mereka akan menemukan kapal-kapal lainnya yang bisa membawa mereka berlayar ke pelabuhan-pelabuhan yang lebih besar. And last but not least, for my partner in crime, Faiz, thank you so much for believe in me. Makasih banyak ya Is udah mau mempercayai gue sebagai partner lu. Gak pernah kebayang sih sebenarnya gue akan berpartner sama lu di KPSDM, karena pada dasarnya gue anak kemahasiswaan dulunya. Tiba-tiba masuk ke kaderisasi dan bertemu dengan Faiz, tapi gue gak akan pernah menyesali untuk balas bubble chat lu dan jadi bagian dari perjalanan bertumbuh sama lu. Gitu sih. Thank you so much semuanya. Bye-bye.